10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 4C, apa kabar? Sehat semua ya? Salam sehat dari Bapak. Oke, kembali lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tema 4A. Judulnya Indahnya Kebersamaan. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dalam hati dan berdoa di rumah masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermakna buat kita. Selamat menyaksikan video pembelajaran Bapak berikut ini. Cara kerja pendengaran manusia. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar cara pendengaran manusia. Manusia mendengar bunyi melalui telinga. Fungsi telinga antara lain alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Berikut bagian-bagian telinga. Nomor 1, telinga bagian luar. Nomor 2, telinga bagian tengah. Dan nomor 3, telinga bagian dalam. Berikut bagian-bagian telinga. Bagian telinga bagian luar ada daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Sedangkan bagian telinga bagian tengah ada gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran, serta saluran eutasius. Sedangkan bagian telinga bagian dalam ada saluran setengah lingkaran dan koklea atau disebut dengan rumah siput. Berikut proses mendengarkan bunyi. Pertama, getaran dari sumber bunyi. Yang kedua, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Yang ketiga, gelombang bunyi merambat dari liang telinga hingga menggetarkan gendang telinga. Bunyi dari gendang telinga disalurkan ke getaran liang telinga sehingga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Setelah itu menuju ke koklea. Koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Hingga saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak dan otak menerjemahkan bunyi yang didengarkan. Kepekaan telinga sebagai indera pendengaran. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Yang kedua, ada orang yang mendengar bunyi lemah atau pelan dan bunyi kuat atau keras. Cara menjaga organ pendengaran. Yang pertama, tidak memasukkan benda ke dalam telinga seperti jari, korek kuping atau cotton bud, kapas, dan tisu. Yang kedua, lindungi telinga saat berada di lingkungan yang berisik. Yang ketiga, saat kita mendengarkan musik dengan handphone, aturlah volume suara supaya tidak terlalu besar. Yang keempat, segera ke dokter bila mengalami gejala-gejala infeksi telinga atau gejala lain seperti telinga berdenging. Berikut ini proses mendengar pada manusia. Proses mendengar pada manusia melalui beberapa tahap. Tahap tersebut diawali dari lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber suara. Gelombang suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga yang disebut membran timpani. Getaran membran timpani ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil yang terdiri atas tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Telinga tengah dihubungkan ke
diparing oleh tabung Stasius. Getaran dari tulang sanggur ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke koklea. Koklea merupakan suatu tabung yang bergulung seperti rumah siput. Koklea berisi cairan limfa. Getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa dalam ruangan koklea. Organ korti berisi carian sel-sel rambut yang sangat peka. Inilah reseptor getaran yang sebenarnya. Di bagian dalam ruangan koklea terdapat organ korti. Sel-sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea, sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh saraf auditori ke otak. Kita lanjut ke pelajaran bahasa Indonesia. Membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Langkah-langkah membuat ringkasan teks. Bacalah teks dengan cermat. Catatlah hal-hal penting saat membaca teks. Ketiga, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang keempat, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Dan yang kelima, urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Gelar budaya di sekolah. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah biasanya terdiri atas berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Setiap daerah memiliki ciri khas budayanya masing-masing. Di sekolah biasanya mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Misalnya, gelar pakaian daerah dan gelar makanan tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Setelah kita mendengarkan teks tentang gelar budaya di sekolah, kita diajak untuk membuat ringkasan sesuai dengan langkah-langkah yang telah kita pelajari. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini melalui video pembelajaran yang Bapak bagi hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.